Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Samahatal quraba wal fudala. Alhamdulillah kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah 1445 dan meninggalkan tahun Hijriah 1444. Ada banyak kemudian acara atau seremonial yang kita lakukan dalam menyambut tahun baru Islam. Ada pawai, ada pengajian, ada macam-macam. Dengan harapan, tentunya harapan yang baik di tahun baru ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang perlu kita ingat adalah bukan menyambut tahun barunya, bukan menyambut pergantian tahunnya, tapi yang kita harus pahami adalah menyambut nilai-nilai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita afirmasikan dalam kehidupan nyata kita. Paling tidak sebagaimana yang pernah dijelaskan kemarin, hijrahnya Nabi itu pertama adalah dalam rangka mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari Mekah ke Madinah demi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam menjalani keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah karena itu adalah perintah, maka juga karena dalam rangka keimanan itu adalah bernilai perjalanan ibadah. Dan yang ketiga adalah perjalanan persaudaraan antara umat Islam, khususnya orang-orang Islam Mekah yang kemudian disebut dengan Muhajirin, dan juga orang-orang Islam di Madinah yang juga disebut dengan Ansar. Dari tiga ini dapat kita simpulkan bahwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua poin. Pertama adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, keimanan. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan manusia, persaudaraan. Justru di tahun baru ini kita dianjurkan berdoa. Berdoa apa saja yang kita inginkan, yang penting itu adalah kebaikan. Ada di antara doa kita yang diajarkan oleh orang-orang sebelum kita, salafun saleh, dengan doa-doa yang di antaranya selalu kita ketemukan dalam majmu' dan kita baca bersama-sama. Kadang ada yang memimpin, kita membaca amin. Yang di antara tujuannya adalah juga tiga tadi. Pertama adalah Allahumma hadza amun jadidun qad aqbala. Sudah datang tahun baru. Apa yang diminta? Nas'alukal ismata minasyaitani wa junudi. Pertama adalah memohon perlindungan dari syaitan. Syaitan yang membisikkan kepada kita terhadap kegiatan-kegiatan maksiat agar kita melanggar aturan Allah. Sehingga kita selalu berdoa untuk berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Baik bisikan itu berbentuk jin dan manusia. Yang kedua adalah wa nas'alukal auna ala hadhin nafsil ammarati bisu. Memohon pertolongan kepada Allah agar kita mampu tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Dan yang ketiga adalah wa nas'alukal istighala, memohon kesibukan
sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga disimpulkan, tiga ini adalah muaranya kepada memohon kebaikan, baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Makna hijrah itu sendiri bisa diartikan dengan perpindahnya sesuatu ke sesuatu yang lain atau berpindahnya dari tempat ke tempat lain yang tujuannya itu adalah untuk lebih baik atau kebaikan, atau berpindahnya dari suatu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Maka kemudian hijrah ini sering dipakai oleh kita saat ini, hijrah. Orang yang kemudian tidak pakai kerudung, pakai jilbab, hijrah. Orang yang sudah pakai kerudung, mau pakai niqab, tutup, hijrah. Orang yang tidak sholat kemudian sholat, istilahnya dengan hijrah. Sehingga sering kita dengar, kok kalau pakai kerudung, saya mohon maaf belum bisa hijrah. Alhamdulillah ya, sampean pakai jilbab, nggih mohon doanya, ini saya baru saja hijrah. Konotasinya adalah baik. Jadi satu yang tidak baik menuju yang lebih baik. Dari yang tidak semangat menjadi semangat. Dari yang lemah menjadi kuat. Intinya dari sesuatu yang tidak baik menjadi kepada sesuatu yang lebih baik. Pemaknaan hijrah sekarang sudah mulai meluas. Dalam artian bagaimana cara agar mendapatkan kebaikan. Sebagaimana hijrahnya Nabi ternyata hijrah itu bukan sebagaimana kita jalan-jalan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana ziarah Wali Songo, pakai bis dengan berasi. Udah sampai, kalau tidur dibangunin, maaf Pak sudah sampai, monggo. Enak itu. Pulangnya juga diantar sampai ke rumah lagi. Sama itu berpindah demi kebaikan. Tapi Nabi hijrahnya tidak seperti itu. Itu melalui perjalanan yang menakutkan, menyeramkan, bahkan nyawa taruhannya. Namun apa? Ternyata dalam proses hijrahnya Nabi itu, dengan berbagai rintangan yang ada, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dihadapkan? Yathrib yang menjadi tujuan utama menjadi Madinah Al-Munawwarah, tempat pelaksanaan din. Jadi din itu agama, tempat penyebarannya disebut Madin, kemudian menjadi istilah Madinah karena memberikan sinar kepada daerah sekitar, menjadi Al-Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Maka kemudian setelah beberapa rintangan disambutlah Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Perjalanan hijrah Nabi yang penuh dengan berbagai rintangan, akhirnya apa yang terjadi? Mendapatkan sambutan yang luar biasa. Karena perjalanan Nabi ini bukan perjalanan yang sebagaimana kita bayangkan jalan biasa-biasa saja, tidak. Tapi kemudian perjalanan yang penuh rintangan, Nabi itu tidak lewat di jalan yang biasa dilalui ketika Mekah mau ke Madinah. Jadi menyisiri pinggiran-pinggiran pegunungan yang tidak biasa dilewati orang. Harapan orang Yatsrib menyambut Nabi Muhammad SAW itu di jalur-jalur pintu gerbang masuk ke Madinah. Tapi ternyata tidak. Nabi Muhammad itu melewati Saniyatul Wada, itu daerah lembah yang kemudian di sana ditempati para perampok.
Sehingga orang-orang menyambutnya di pintu gerbang masuk Madinah. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW keluar dari Saniyatul Wada. Orang yang melewati Saniyatul Wada itu rata-ratanya enggak aman. Baik hartanya ataupun dirinya. Etibai Nabi Muhammad melalui Saniyatul Wada. Di satu lembah yang memang tempatnya orang-orang jahat di sana. Orang yang melewati sana itu biasanya kalau enggak dirampas ya mati. Itu Saniyatul Wada. Sehingga tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Nabi Muhammad tala'al badru alaina, telah datang. Terbit siapa? Bulan. Matahari. Alaina. Kemudian kepada kami min Saniyatil Wada, dari daerah Saniyatil Wada. Maka kemudian apa yang terjadi? Disambut dengan luar biasa, sehingga Nabi Muhammad keluar dari Saniyatil Wada itu satu kehebatan yang luar biasa. Kalau saya pribadi memahami, ini Nabi adalah perjalanan dakwah. Nabi itu melewati dari Saniyatul Wada, itu satu poin penting. Bahwa Nabi ini bukan orang-orang sembarangan. Mampu melewati dari jalur-jalur yang ditakuti oleh orang. Ada juga jalur yang di depan, yang seandainya lewat daerah sana itu aman juga. Berarti apa? Pemahaman saya ketika kita berdakwah. Pertama, kita jalur yang normal-normal saja. Ada yang kedua, kita juga menggunakan kehebatan kita dalam artian bukan sombong. Itu ada kita mau menghentikan orang pemabuk misalkan. Ada yang kemudian kita harus pelan-pelan. Mas, masih kurang. Tinggal lagi. Sudah capek. Yuk, berhenti yuk, pelan-pelan. Ada cara yang kedua, langsung dari Saniyatul Wada, menunjukkan kekuatannya. Berhenti. Kalau berhenti tak tabok kowe. Ada cara yang seperti itu. Dari Saniyatul Wada dapat diampulkan dari datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Saniyatul Wada itu, bahwa Nabi itu bukan orang sembarangan. Buktinya mampu melewati daerah-daerah yang seperti itu. Maka kemudian yang perlu kita pahami, ternyata dalam hijrah itu pasti ada sesuatu rintangan. Kita kemudian ingin menjadi orang yang baik, ada rintangan. Ada ujian. Baik ujian itu bersifat fisik maupun non-fisik. Materi maupun imateri. Banyak orang yang berkeinginan menjadi yang lebih baik, atau ingin menciptakan satu kebaikan, tapi kemudian dia down, lemah, kurang semangatnya, karena tidak mampu menyikapi ujian. Bahkan tidak kurang, niatnya itu menjadi hilang karena ujian. Dan kita semua dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh-soleha ada ujiannya. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang baik, soleh-soleha, ada ujiannya. Semua mesti ada ujiannya. Dan ujian itu yang menentukan kualitas diri kita. Ada yang tidak bisa menyikapi ujian itu, kemudian down, lemah, bahkan bisa berhenti melakukan suatu kebaikan. Sehingga kita harus tahu cara-cara atau kiat-kiat sukses menyikapi ujian, sehingga kita terus bersabar, tabah, menjalani ujian tersebut. Paling tidak ada 5 kiat sukses menjalani ujian agar kita tetap taat, tabah, dan sabar meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini mesti ada ujian, karena memang Allah akan menguji kita. Pertama adalah kiatnya. Apapun yang kita hadapi pasti akan ada ujian, akan ada rintangan. Kalau tidak dari orang terdekat, orang jauh. Kalau tidak dari jauh, orang terdekat.
Kalau tidak dari orang jauh, tidak orang terdekat, kadang dari kita sendiri. Apa ujian itu? Macam-macam. Namun kita harus tahu kunci suksesnya menyikapi ujian dalam kehidupan kita. Pertama, kiatnya adalah menyerahkan atau mengembalikan semua masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memilihnya dan pilihan Allah adalah lebih baik daripada pilihan kita. Menyerahkan semua permasalahan kepada Allah karena Allah yang mengaturnya. Karena aturan Allah lebih baik daripada aturan kita. Orang kalau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada manusia, maka dalam menjalani hidup itu menjadi tenang. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya mengatur dan memilih terhadap apa yang kita hadapi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang tidak ada Tuhan selainnya, al-hayyu yang zat maha hidup, al-qayyum yang juga maha mengatur. Mengatur apa? Alam semesta. Di dalamnya ada kehidupan kita. Maka Allah yang mengatur. Sehingga pada hakikatnya kita itu menjalani kehidupan, ya menjalani aturan Allah. Hanya saja kita tidak tahu apa aturan Allah, kita sambut dengan perbanyak amalan ibadah, dengan rencana, dengan keinginan. Lah keinginan dan rencana itu pada akhirnya wujudnya adalah aturan Allah. Kenapa kita harus berencana kalau Allah sudah mengatur? Karena kita tidak tahu aturan Allah itu seperti apa. Dan memang itulah nilai-nilai ibadah kita. Sebagaimana tujuan hidup kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja sesuatu yang tidak kita inginkan itu pada hakikatnya baik pada kita. Bisa saja sesuatu yang baik itu menurut kita, itu tidak baik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kita tidak suka terhadap sesuatu, tapi itu adalah baik bagi kita, atau sebaliknya bisa saja kita suka terhadap sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kita. Kaya itu keinginan orang. Dan semua orang menganggap itu kebaikan, kesuksesan. Miskin, semua orang tidak ingin. Rata-ratanya seperti itu. Dan menganggapnya, satu, kekurangan. Sehat, semua orang menginginkan. Dan itu kebaikan. Sakit, dianggap kekurangan. Dan semua orang tidak menginginkan. Tapi kalau sudah pilihan Allah, sakit atau sehat, miskin atau kaya, dijunjung atau dihina, dipuji atau dibuli, itu tidak ada perbedaan. Semua akan menjadi kebaikan kepada kita. Kenapa? Bisa saja sesuatu tidak baik bagi kita, tapi baik bagi Allah. Bisa saja sesuatu baik bagi kita, menurut kita, tapi ternyata tidak baik bagi Allah. Sehingga kalau kita menyerahkan kepada Allah, kita enak menjalani hidup. Ada sesuatu yang tidak baik, kita pasrahkan sama Allah. Berarti ini terbaik menurut Allah. Kita memaksa kaya. Padahal bagi Allah itu tidak baik. Akhirnya apa? Kita maksa kaya, kekayaan akan menjadi kesombongan, malapetaka bagi dia. Kita miskin, enak saja, aman. Tapi giliran kaya, beli mobil dan segala macam, tabrakan, mati semua. Tapi bagi Allah kebaikannya adalah miskin, dibuat miskin. Tidak jadi tabrakan apa? Tidak kuat beli mobil. Sehingga kalau kita pasrahkan kepada Allah, maka kaya itu dianggap satu kebaikan dan semua orang ingin mendapatkan itu. Miskin adalah sebaliknya. Tapi kenapa Allah menjadikan kita miskin? Ternyata kemiskinan itu adalah lebih baik kepada kita di saat itu. Kenapa? Karena Allah akan menjadikan diri kita menjadi orang yang kaya.
Sehingga kayanya kaya yang sejati. Bagaimana maksudnya? Dia ketika kaya dermawan. Kok bisa? Karena pernah miskin. Ketika ada orang mau pinjam uang untuk SPP, dia langsung kasih. Ketika dia ada orang mau makan untuk makan, dia langsung kasih. Kenapa? Karena ternyata itu sudah dilalui di saat dia miskin. Berbeda orang kaya yang kemudian tidak merasakan apa-apa tentang kebutuhan. Mungkin, tidak semua sih, mungkin taunya minta tidak kerja. Kan gitu. Tapi bagi orang yang miskin dia akan berpikir, jangan-jangan ini, seperti itu. Saya pernah seperti ini, seperti itu. Dia kayanya, coba kalau Allah tidak miskinkan. Berarti miskin yang tidak kita harapkan itu ternyata adalah modal kebaikan ketika kita kaya. Sehat adalah satu kebaikan. Semua orang pengen sehat, tidak mau sakit. Tapi kenapa Allah kita berikan sakit? Karena mungkin ternyata selama bertahun-tahun Allah berikan kesehatan, kita tidak bersyukur. Atau bersyukurnya biasa-biasa aja. Tidak merasakan, tidak meresapi. Tapi Allah kasih sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari. Musibah. Agar kita paham betapa besar nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak mudah mengeluh. Kita hidupnya 30 tahun, sakitnya setahun, mengeluhnya 100 tahun. Itu kan rata-rata kita. Umurnya 50 tahun, sehat semua sudah 50 tahun. 1 tahun diambil untuk sakit. Kadang kita mengeluhnya bukan 50 tahun, lebih dari umur kita, 100 tahun. Mau apa hebat sakit doi, engkau lapor, buat kapi keluar. Seakan-akan melebihi umurnya. Melebihi kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita memasrahkan pada Allah, aman hidup kita. Sakit, ya sabar. Kemudian sehat, bersyukur. Makanya ini kata Nabi, hebatnya orang mukmin itu selayaknya seperti ini. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan kepada perkara-perkara orang mukmin itu. Apa? Inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu, kita mau dibilang orang mukmin dan memang ingin menjadi orang yang mukmin, mukmin sejati. Mukmin yang sejati, inna amrohu kullahu khairun. Dalam setiap perkara hidupnya itu menjadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan menjadi kebaikan dalam setiap perkara itu tidak akan kita temukan kecuali kepada orang mukmin. Apa orang mukmin? Idza asabathu sarra'u syakara. Kalau ada suatu yang membuat dirinya itu senang, bersyukur, tidak sombong. Wa idza asabathu dharra'u sabara. Ketika ada suatu yang menimpa dirinya yang tidak baik, bersabar. Fakana khairal lahu. Ketika dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia tidak sombong tapi bersyukur. Fakana khairal lahu. Jadi kebaikan bagi dia. Ketika sesuatu diberikan yang tidak baik kepada dirinya, bersabar. Menjadi kebaikan bagi dia. Ini sejatinya orang mukmin. Apakah ini ada? Ada. Apakah banyak? Banyak. Hanya mungkin tidak semua orang karena melalui level-level tertentu. Kadang sehari sabar, besoknya tidak. Kadang sehari bersyukur, besoknya jadi sombong. Macam-macam bertingkat-tingkat. Tapi ada yang istiqomah seperti itu. Ada biasanya seseorang bertengkar dengan seseorang. Atau musuhan lah. Pengennya kita akan buat seseorang itu menjadi nyesel dalam hidupnya. Diteror, tadi fitnah, dibuat ini, dibuat itu. Tapi kita melihatnya orang itu biasa-biasa aja. Tidak nyesel, tidak takut. Kan ada. Menjadi pada ma'au rengri, lama kun pakun boy. Takut. Kenapa? Dia mengembalikan semua kepada Allah. Beri kebungaan, alhamdulillah. Beri kemusiban, innalillah. Lah pakunnya mana jalan deh. Dua. Bunga, alhamdulillah. Musibah, innalillah. Lah terasa jalan. Itu hakikatnya orang mukmin.
Itu yang pertama, menyerahkan semua permasalahan atas pilihan Allah, atas aturan Allah. Yang kedua, agar kita mampu menyikapi musibah, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa setiap permasalahan yang ada pada diri kita, ujian pada diri kita, itu bisa menghapus dosa kita. Itulah fasilitas ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Kalau kita sabar, dosa kita dihapus. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqahu Allah wa ma alaihi khati'atun. Jadi hakikatnya musibah, ujian itu akan selalu menempel kepada kita kalau kita masih mukmin. Wa mu'minati, atau kepada laki-laki maupun perempuan. Mesti akan selalu bersamaan dalam hidupnya. Dalam hal apa? Dalam dirinya, kehidupannya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, hartanya. Kadang anaknya kemudian menjadi anak nakal tak? Atau sudah disayang-sayang meninggal tak? Atau malah sebaiknya dia menjadi orang soleh, itu juga ujian. Harta kita sudah mampu menumpuk, hilang, terbakar, ditipu. Macam-macam dalam dirinya juga. Apa tujuan Allah diuji itu? Hatta yalqahullaha wa ma alaihi khati'atun. Sampai dia benar-benar bertemu dengan Allah tanpa dosa. Wow. Kalau kita mati dalam keadaan tanpa dosa, kan mati yang indah seperti itu. Berarti ujian, musibah dan segala macam, fitnah dan segala macam, selama kita masih di jalan Allah, itu akan menghapus dosa kita. Ada sebagian orang yang ketika diuji, alhamdulillah. Kenapa? Dosanya berkurang. Tapi bukan berarti diharap, ayo saya uji, ayo saya tabrak, ayo saya tipu. Tidak. Tapi ketika itu terjadi, alhamdulillah bagi sebagian orang. Kenapa? Itu akan menghapus dosa. Wa ma alaihi khati'atun. Sampai dia bertemu dengan Allah itu tidak ada dosa dalam dirinya. Berarti kalau kita berharap surga dan keridhaan Allah hanya bisa didapat dengan tidak adanya dosa, berarti dosa harus dihapus. Caranya musibah, ujian. Ketika terjadi kepada dirinya, dia sabar menjalani ujian itu. Begitu indahnya ketika kita mati dalam keadaan tanpa dosa. Yang diantaranya caranya adalah ketika sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kadang sampai berpikiran seperti ini. Mau beristighfar enggak khusyuk. Mau sholat juga enggak mampu karena kesibukan. Tapi kemudian dia berharap hilang dosa. Dihapus dosanya. Ketika musibah. Alhamdulillah. Inilah cara Allah. Karena kita tidak mampu istighfar, khusyuk dan segala macam. Caranya dibuat musibah, ujian. Hilang dosa kita. Maka ternyata kalau ada musibah tapi dilarikan kepada bahwa dosa kita akan dihapus. Senang, tenang, damai. Seakan-akan tidak ada musibah. Ada orang yang kemudian musibahnya kecil, lebih kecil dari kita. Tapi seakan-akan itu besar. Jalannya aja sudah tidak lurus. Ngomongnya aja sudah tidak normal. Dikit-dikit masalah dia ceritakan. Dikit-dikit masalah dia ceritakan. Tidak ada perkumpulan atau pembicaraan dengan dia kecuali masalah dia. Sampai orang nggak nikah sekadang tak ndek ke bareng. Ya deteng. Mari caca masalahnya jadi. Sampai sini kau. Padahal kalau kita ingat, kalau kembalikan bahwa dosa akan dihapus dengan masalah, dengan ujian yang Allah berikan, indah dia menjalani itu. Tapi kemudian tidak berharap masalah itu terjadi. Tapi ketika terjadi, indah bagi dia. Kenapa? Dosanya berkurang. Yang ketiga adalah mengingat akibat daripada masalah atau ujian itu sendiri. Ternyata ujian itu membuat kita ingat kepada Allah. Ujian itu ada dua.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kejelekan, kebaikan. Keburukan, kebaikan. Jadi buruk ataupun baik itu sama-sama ujian. Buruk, kebaikan, baik juga buruk adalah ujian, baik adalah juga ujian. Kebanyakan orang menganggap yang namanya ujian itu yang buruk-buruk, yang tidak baik. Tabrakan, musibah, ditipu, kebakaran, macam-macam. Kematian. Ada orang yang menganggap kesuksesan, usaha banyak cabangnya, anak banyak, kemudian lancar, tidak pernah bertengkar, kemudian selalu ke masjid dan segala macam. Itu bukan ujian. Kebanyakan orang seperti itu. Padahal ini sama-sama ujian. Jenengan bisa datang ke masjid tiap malam, ujian. Tidak datang ke masjid juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Pangkat jabatan yang dielu-elukan, dipuji-puji, ujian. Dihina, ujian. Orang rata-ratanya melihatnya ujian yang seperti ini. Padahal tujuan ujiannya adalah tujuan utama dengan ujian baik yang baik maupun yang buruk agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan ujian, dekat kepada Allah. Berarti orang yang mampu menjalani ujian, orang yang dengan ujian baik yang baik maupun yang buruk sampai kepada ini, dekat kepada Allah. Ternyata orang yang bisa dekat kepada Allah itu rata-rata dari ujian yang tidak baik itu menurut kita. Sakit, ya Allah. Kapan ini, ya Allah. Musibah, ya Allah, innalillahi. Ingat semua pada Allah. Dekat sama Allah. Tapi yang kebagian orang, sebagian ini. Dengan harta benda, kesuksesan dan segala macam. Lupa mau bersyukur kepada Allah. Apa semakin dekat kalau tidak bersyukur? Semakin jauh. Berarti semakin menghindar, semakin menjauh daripada tujuan utama ujian. Maka ternyata ujian itu mengantarkan kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ya mesti ujian. Karena hidup itu sudah ujian. Apa tujuannya? Dekat kepada Allah. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, pertama adalah diangkat derajatnya, yang kedua adalah dihapus dosanya tadi. Maka ujiannya seperti itu. Sama dengan ujian di sekolah, untuk bisa naik derajatnya dari kelas 1 kepada kelas 2, dan kualitasnya semakin baik, maka ujian dulu. Ujian dulu. Layak tidak? Kalau tidak layak, tetap di kelas 1. Kalau layak, pantas naik ke kelas 2. Naiklah tingkatan dia. Pemahamannya makin tinggi. Dari mana itu nilainya? Dari ujian. Dia bisa menjalani ujian, menjawab ujian. Naiklah ke kelas selanjutnya yang lebih tinggi. Sama dengan kita. Kita ini pada hakikatnya sedang bersekolah. Guru kita Nabi Muhammad. Pembantu Nabi Muhammad ulama. Sekolah kita dunia. Bangku kita bumi. Bumi. Bumi adalah bangku kita tempat belajar. Ujian kita, ya musibah, difitnah dan segala macam, yaitu ujiannya. Lah tadi kalau tidak mau ujian kenaikan kelas, berhenti sekolah. Mentak ndak iuji bi Allah dalam odiin. Tidak mau terhadap ujian, mati. Tak usah sekolah nang dunia kan sini. Mati. Ya memang berarti ujian akan menyertai kita yang tujuannya banyak tadi. Menghapus dosa, menaikkan derajat dan segala macam. Yang selanjutnya adalah di antara kiat agar kita sabar adalah mengingat atau mempelajari, memahami pentingnya sabar. Sabar. Karena sabar itu adalah senjata yang luar biasa menyikapi ujian. Dan namanya ujian akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kita itu memang mesti diuji oleh Allah dari rasa takut. وَنَقْصٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, rasa lapar.
wa naqsim minal amwali, dari kekurangan harta, wal anfusi, jiwa, was samarat, buah-buahan. Orang yang diuji dari berbagai model sudut seperti ini akan mencapai kemuliaan, naiknya derajat kualitas diri bagi orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah kepada orang kebahagiaan kepada orang-orang yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dikembalikan kepada Allah. Maka karena orang itu pada hakikatnya normalnya tidak mau kekurangan harta, rasa takut, sehingga rasa takut dia pingin aman, pingin damai. Kekurangan harta dia pingin kaya. Takut daripada jiwa dia pingin aman, damai, selamat. Kemudian harta samarat, buah-buahan, suatu tambahan dalam kehidupan kita. Dia pingin numpuk-numpuk dan segala macam. Sehingga semua orang pingin untuk seperti itu, kebalikan dari ujian. Dan ini tidak salah. Dalam ayat lain Allah wazuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddati minadh dhahabi wal fiddati ila akhirih wal khailil musawwamati. Jadi memang orang ya karena tidak mau rata-ratanya ujian yang seperti tadi, pengennya sebaliknya, pengen kaya, menumpuk-numpuk harta. Apakah itu salah? Tidak. Karena oleh Allah memang dibuat indah bagi pandangan mereka. Yang salah itu kemudian harta yang ditumpuk-tumpuk itu menjadi jauh daripada tujuan ujian tadi. Hartanya menjadi membuat dia sombong. Kesehatannya membuat dia semakin jauh, tidak ibadah. Padahal sebetulnya itu adalah dibenarkan selama kekayaan, harta benda yang kemudian dikumpulkan menjadi semakin dekat kepada tujuan ujian. Karena pada hakikatnya kekayaan ujian, kemiskinan ujian, sehat ujian, sakit ujian, pangkat ujian, rakyat biasa ujian. Terus seperti itu. Maka kalau kita menjalani ujian itu penuh dengan kesabaran, semua akan berjalan damai sesuai dengan keinginan kita. Dan kita akan selalu menjalani hidup ini dengan penuh ketentraman bersama keluarga, bersama orang-orang sekeliling kita. Kenapa orang sekeliling kita mendapatkan kedamaian, ketentraman dari sikap kita? Karena orang yang seperti itu akan menjadi rujukan. Kita kadang punya teman yang kalau ada masalah kita datang ke dia tenang. Kita juga ada teman yang kadang kalau ada masalah datang ke dia jadi malah tambah ruwet. Ada yang seperti itu. Kenapa? Cara menyikapinya berbeda-beda. Contoh misalkan, ada kita difitnah. Kita mungkin difitnah mencuri HP karena ada HP tetangga hilang. Datang ke teman yang cara menyikapi masalah seperti tadi. Bagus. Apa yang dia lontarkan? Mungkin diantaranya, sudah hidup ini masalah. Saya juga kalau mau cerita lebih parah dari sampean. Sampean kan cuma difitnah curi HP. Sudah, yang penting tidak mencuri. Itu kebaikan. Dosanya akan dihapus. Toh pada akhirnya yang nyangka-nyangka jenengan akhirnya tahu bahwa jenengan tidak ngambil. Dan saat itulah dia akan datang kepada sampean meminta maaf atau menyesal. Di saat itu nilai-nilai dakwah sampean masukkan. Jadilah, bahkan cara-cara ini kadang dijadikan cara dakwah. Bahkan di politik dijadikan cara kampanye. Ada yang orang dibuat salah dulu terhadap dirinya. Sehingga ketika dia sadar salah, dia akan datang. Ketika datang, saya bisa maafkan. Tapi ingat, 2024. Coblos. Dibuat politik kadang. Tapi kadang di dakwah bagus cara seperti ini. Bukan berarti dibuat untuk berbuat jelek dan salah, tidak. Tapi menyikapi masalah. Dia bilang, gak apa-apa. Toh pada akhirnya Allah tunjukkan mana yang benar. Ketika dia tahu kebenaran itu, bahwa sampean tidak bersalah. Dia menyesal, dia datang kepada sampean. Nanti ketika dia datang kepada sampean, kesempatan sampean mengajak kepada kebaikan. Tenang dia, tenang. Ada yang sebelahnya.
Yang tidak menyikapi masalah kepada kehidupan seperti itu. Oh, saya di fitnah itu, saya nggak ngambil HP-nya. Seher, paten. Tak tenang odi nggak nih. Rampok, tokol, laporaki. Tak nyaman odi. Maka kita bisa bayangkan ke kanan cara yang baik, kita tenang, masalah sebesar apapun jadi kecil. Kenapa? Ada Allah kata dia. Di sini masalah kecil pun apalagi besar jadi besar. Kenapa? Karena nafsu yang kemudian menguasainya. Maka harapan kita sering mengaji ini kepada siapapun kita dapat mengambil hikmah sehingga menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan mendapatkan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba waqti'ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.